Para mu'alaf ini ketika dia masuk ke dalam Islam, tidak bisa tidak, dia pasti menemukan yang namanya kebenaran. Bedanya orang masuk Islam dengan orang yang keluar dari Islam, ya. Kalau orang yang masuk Islam itu pasti dia menggunakan ini alasannya. Tidak bisa tidak. Ya. Tapi kalau orang yang keluar Islam itu urusannya cuma sejengkal antara perut sama kemaluan. Oh. Oh iya, betul. Bagaimanapun juga, rumusnya orang menemukan Islam adalah dia menggunakan akal fikirannya. Itu rumus tuh. Dalam Al-Quran 300 lebih tuh ayat tuh. Wala yatafakkaru wala yatafakkaru. Apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal? Allah suruh kita berpikir dan berakal dulu, baru beriman. Beda dengan agama lain, beriman dulu, baru kemudian. Buat gue bertanya adalah, ada waktu itu guru agama gue yang selalu mention bahwa orang yang di luar agama yang ini akan masuk neraka. Ya. You know what I mean? Ya. Sedangkan pada saat itu gue lagi dalam proses pencarian gitu, pengen tahu. Terus gue berpikir, kan katanya Tuhan itu maha besar. Kalau begitu kan berarti Tuhan kecil banget ya. Maksudnya gue jadi berpikir, gue bertanya gitu, kenapa gitu. Dan gue nggak pernah punya dapet jawaban yang jelas gitu yang. Karena temanya Betawi, manggilnya abang-abang sama Pompo. Saya bukan kebetulan saya bisa hadir di sini. Ini bukan karena Pak Hengki atau bukan karena teman-teman yang lain, tapi karena Tuhan Yesus mau saya berada di sini untuk memberikan kesaksian. Amin. Saya mau bercerita sedikit ke belakang. Jadi saya memilih menjadi percaya itu sekitar 6 tahun yang lalu. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dan buat saya bukan sesimpel saya pindah, istilahnya kalau ada satu lembaga namanya agama, bukan dari Muslim pindah ke Kristen, bukan hanya soal itu. Tapi lebih dari itu, bagaimana saya menjadi percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Sebuah kesaksian yang saya ingin sampaikan ini mungkin juga banyak dialami oleh abang-abang dan Pompo atau teman-teman yang ada di sini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang luar biasa buat dalam hidup saya gitu. Pada awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Bukan karena kecantikan istri saya, bukan. Bukan karena dia juga maksa. Bukan, bahkan dia tadinya awalnya agak hopeless sama saya gitu. Dia coba bicara sama saya, tapi saya bukan orang yang bisa dipaksa atau apapun. Saya harus melihat sendiri gitu kan, melihat sendiri, mengalami sendiri, merasakan sendiri, dan akhirnya saya merasakan semua itu. Yang saya lihat yang terbesar adalah kasih. Sesuatu hal yang saya lihat terbesar di sini adalah kasih, dan itu yang membuat saya sangat tersentuh dengan kasih Yesus. Bagaimana Yesus memberikan kasihnya kepada umatnya, pada yang percaya kepada Dia. Dia memberikan jiwanya untuk menebus dosa kita semua. Banyak hal yang terjadi setelah saya meyakini atau saya percaya dengan Yesus. Dan ini bukan hanya sekedar percaya, tapi masalah yakin. Pada saat saya menyerahkan sepenuhnya diri saya terhadap Yesus, banyak mukjizat yang terjadi. Baik dalam hal kehidupan saya, dari segi apapun itu. Bisa dari segi ekonomi, dari segi berkat yang begitu banyak.
ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi yang paling banyak adalah mungkin semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita khawatir dengan apa ya? Ya kita semua orang hidup di dunia ini perlu materi. Tapi kadang-kadang kita sangat khawatir dengan pada saat kita merasa kita kekurangan materi gitu. Kalau saya berdoa sama Tuhan mungkin agak lucu gitu. Saya bicara sama Tuhan tuh kayak saya bicara lagi ngobrol. Jadi kayak kalau saya doa tuh contoh kasus gitu, waktu saya mau punya anak pertama gitu, begitu saya menikah saya langsung doanya gini, Tuhan tolong dong pengen punya anak nih, kalau percaya kasih, kalau belum percaya ya jangan dikasih dulu gitu. Ternyata doa saya didengar, terus langsung dipercaya, saya sebulan kemudian istri saya hamil. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat kita semua. Dan apa yang keluar dari saya saat ini sama sekali tidak saya rencanakan, ini mengalir begitu saja karena kekuatan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan memakai saya untuk bisa bicara seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan mungkin saya nggak bisa bicara seperti ini, seperti Lugas. Dan saya seakan-akan merasa Pak Hengkikso pendeta di sini. Amin. Mudah-mudahan suatu saat siapa tahu, kita tidak pernah tahu, Tuhan punya jalan yang lain. Suatu saat saya bisa jadi pendeta, kenapa tidak? Dan itu memang suatu hal yang berkat yang besar buat saya kalau memang itu terjadi. Amin. Terima kasih buat abang-abang dan pompo semua. Selamat ulang tahun buat GBI Eklesia. Mudah-mudahan semakin menjadi besar, semakin bisa melayani seluruh manusia, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. La yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Al-thayyibu zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Al-syaikhu wa syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjumuhumal battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian.